Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Selanjutnya, salam beserta salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat roh pucuk pimpinan maksa dunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sistem urinaria yang mana diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Sebelum menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator Aulia Dewi dengan NIM 2123150 dan rekan saya bernama Sinta dengan NIM 2123134. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu mengenai ginjal, yang kedua urin, yang ketiga pelvis urin, yang keempat vesika urinaria, yang kelima uretra, yang keenam proses buang air kecil, dan yang terakhir yaitu kelainan klinik. Pada kali ini kami mengangkat dua kasus. Kasus pertama yaitu pengaruh suhu lingkungan terhadap respon termoregulasi pada manusia, dan kasus yang kedua yaitu hubungan antara kebiasaan buang air kecil dengan risiko sakit ginjal. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu pengertian dari sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria dalam tubuh terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Bagian atas yang seperti biji kacang yaitu merupakan ginjal. Yang selanjutnya yaitu seperti jaluran panjang yaitu merupakan ureter. Dan yang seperti kantong yaitu kandung kemih, dan yang terakhir yaitu uretra. Next. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria. Ginjal terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya lopus hepatis dexter. Ginjal berbentuk seperti kacang kedelai, yang mana ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih dari 11,5 cm dan lebar 5-7,6 cm dengan ketebalan kurang lebih 3 cm. Posisi ginjal berada pada abdomen posterior setinggi L3, yang mana ginjal ini dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut dengan kapsul fibrosa ginjal yang melekat pada parenkim ginjal. Di setiap ginjal terdapat nefron berjumlah kurang lebih 1 juta. Yang selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Adapun fungsi dari ginjal diantaranya yang pertama yaitu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan membuat ginjal berusaha untuk mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih besar. Yang kedua yaitu mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion abnormal. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah, pH urin yang bervariasi mulai dari 4,8 sampai 8,2. Yang keempat yaitu mengekresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari urea, asam urat, dan kreatin. Yang kelima yaitu fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mengekresikan hormon renin yang mempunyai peran penting mengatur tekanan darah.
Dan fungsi yang terakhir yaitu menghancurkan atau menginaktivasi berbagai hormon seperti glukagon, insulin, dan hormon paratiroid. Next. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur ginjal. Struktur ginjal terbagi dalam beberapa bagian seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang bagian atas merupakan renal cortex, yang selanjutnya yaitu ada renal medulla, dan yang selanjutnya yaitu renal papilla, dan yang selanjutnya yaitu renal piramid dan renal column. Selanjutnya yaitu bagian luar yaitu fibrous capsule. Yang selanjutnya ada minor calyx dan major calyx. Yang bagian panjang itu merupakan ureter, dan bagian agak ke dalamnya merupakan renal pelvis. Bagian yang berwarna ungu merupakan renal vein, dan selanjutnya ada renal artery, dan selanjutnya ada hilum. Next. Yang A, nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badam LPG yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap badam LPG mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman, ya seperti kita lihat pada gambar di samping. Next. Yang B yaitu renal tubulus atau tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Setiap tubulus tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu tubulus contortus proximal yang dapat kita lihat pada garis melengkung paling ujung, yang mana bagian ini berguna untuk menyerap air, natrium, dan glukosa kembali ke dalam darah. Yang kedua, lengkung Hurley pada bagian bawah, yang mana berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Yang terakhir yaitu tubulus contortus distal yang terletak hampir dekat dengan batang, yang mana bagian ini mampu menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan menyerap kalium serta asam. Pada saat cairan mencapai ujung tubulus, semua zat tersebut diencerkan dan diisi dengan urea. Next. Yang C yaitu renal cortex. Renal cortex atau korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan tubulus contortus. Bagian ini dikelilingi di tepi luarnya dengan kapsul ginjal yang merupakan lapisan jaringan lemak. Bagian tersebut dilindungi dengan korteks ginjal dan kapsul rumah yang mampu melindungi struktur bagian dalam ginjal. Yang D yaitu piramida ginjal. Piramida ginjal adalah struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tubulus. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan ke ginjal. Setelah ini, cairan tersebut dapat bergerak menjauh dari nefron menuju struktur dalam yang berguna untuk mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Yang E yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Yang mana pelvis ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Yang F yaitu calyces. Bagian pertama dari pelvis ginjal berisi calyces atau calyx, yang mana salah satu bagian ginjal ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kandung kemih. Selain itu, bagian ini juga tempat cairan dan limbah ekstra menjadi urin. Yang G yaitu hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Beberapa bagian dari hilum antara lain yang pertama yaitu arteri ginjal.
Arteri ginjal berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Yang kedua yaitu vena ginjal, yang mana bertujuan untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Yang H yaitu ureter. Ureter atau saluran kencing adalah tabung otot yang berguna untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih, guna mengumpulkan cairan tersebut dan mengeluarkannya dari tubuh. Untuk poin yang kedua yaitu urin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baiklah, untuk materi kedua yaitu urin akan saya jelaskan. Urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Urin merupakan larutan kompleks yang terdiri dari sebagian besar air yaitu sebesar 96% dan sebagian kecil zat terlarut yaitu sebesar 4% yang dihasilkan oleh ginjal. Disimpan sementara dalam kandung kemih dan dibuang melalui proses mikturisi. Adapun proses pembentukan urin yang pertama yaitu dimulai dari proses penyaringan atau filtrasi. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Malpighi, bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus berfungsi menyaring zat sisa yang terlarut dalam darah dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Zat yang dapat melewati filter glomerulus adalah zat molekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, ion anorganik, dan glukosa. Zat yang dapat melewati filter glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa dan ion anorganik masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Urin primer lalu masuk ke tubulus contortus proximal dan untuk lanjut ke tahap reabsorpsi. Kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkungan Henle. Hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai filtrasi tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk menjalani penyerapan lagi zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Pada tahap ini sudah terbentuknya urin. Yang pada proses terakhir yaitu pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis lalu mengalir ke ureter dan kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata 1-2 liter. Namun, jumlah urin juga tergantung dari jumlah cairan yang masuk, jumlah garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tekanan osmosis tetap, dan hormon antidiuretik. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Sinta. Poin ketiga yaitu pelvis yang mana akan saya jelaskan sendiri.
Pelvis atau panggul adalah daerah batang tubuh bagian bawah yang berada di antara abdomen dan paha. Daerah panggul manusia umumnya mencangkup rangka panggul, gelang panggul, rongga panggul atau pelvis, diafragma pelvis, dan perineum. Yang pertama yaitu rangka panggul. Rangka panggul terbagi atas kilang panggul dan tulang-tulang pinggul, yaitu tulang kelangka atau sakrum dan tulang ekor koksigis. Yang kedua yaitu ada gelang panggul, di mana bagian rangka yang terdiri atas dua buah tulang panggul, koksa atau inominata. Yang ketiga yaitu rongga panggul yang terbentuk oleh rangka panggul akan membuat organ-organ abdomen bagian bawah, umumnya organ-organ pencernaan, urogenital, dan reproduksi. Yang keempat yaitu diafragma pelvis, merupakan otot-otot yang terdiri dari levator, ani, dan coccygeus, di mana diafragma pelvis membantu menopang organ-organ di dalam rongga panggul. Perbedaan panggul pria dan panggul wanita. Yang pertama kita akan bahas dulu terlebih dahulu yaitu panggul pria. Ciri panggul pria sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk tulang panggul pria normal yang dinamakan dengan tipe android. Yang kedua, tulang panggul pria ukurannya lebih sempit, kecil, dan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan panggul wanita. Kurva tulang sakrum pada pria jauh lebih ramping dibandingkan dengan wanita. Tulang panggul pria berguna sebagai tempat menopang kandung kemih, usus besar, penis, testis, dan juga prostat, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu panggul wanita. Ciri dari panggul wanita yaitu tulang panggul wanita biasanya memiliki tipe ginekoid. Rongga panggul wanita memiliki bentuk oval, jauh lebih dangkal serta lebih lebar dibandingkan dengan tulang panggul pria. Yang mana tulang panggul wanita ini berguna sebagai tempat pergerakan serta menyediakan ruang untuk perkembangan janin yang cukup. Selain itu, rongga ini juga berguna sebagai jalan lahir bagi bayi ketika akan dilahirkan. Kurva sakrum wanita lebih lebar dan panggul wanita ini menaungi vagina, serviks atau mulut rahim, indung telur atau ovarium, tuba fallopi atau saluran telur, usus besar, kandung kemih, dan saluran kemih. Sebagaimana untuk gambar dari panggul wanita dapat kita lihat pada gambar samping. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk poin keempat yaitu fisika urinaria akan dijelaskan oleh rekan saya itu Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, untuk materi keempat yaitu fisika urinaria yang akan saya jelaskan. Fisika urinaria atau kandung kemih adalah satu organ yang berfungsi untuk menyimpan urin. Pada laki-laki, organ ini terletak di belakang simfisis, pubis, dan di depan rektum. Pada perempuan, organ ini terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Saat kosong berukuran kecil seperti buah kenari dan terletak di pelvis, sedangkan saat penuh berisi urin, tingginya dapat mencapai umbilikus dan berbentuk seperti buah pir. Adapun bagian-bagian fisika urinaria terdiri yang pertama yaitu ligamen umbilical medianum, yang kedua yaitu apex physicae, yang ketiga yaitu muscularis tunica, yang keempat yaitu mucosa plicae, yang keempat yaitu mucosa tunica, yang kelima mucosa plicae, yang keenam trigonum physica liutaudi, yang ketujuh yaitu osteum urethrae, ureta interna, yang ke-8 yaitu prostat, yang ke-9 yaitu ductus prostatic, yang ke-10 yaitu ductus deferens, ductus ejakulasi, yang ke-11 utriculus prostat, yang ke-12 soliculus seminalis, yang ke-13 sinus prostat, yang ke-14 crista uretralis, yang ke-15 uvula physicae, yang ke-16 plica interuterica, yang ke-17 osteum ureteris. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Sinta. Poin kelima akan saya jelaskan yaitu
mengenai uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm yang terdiri dari uretra prostatica, uretra pars membranosa, dan uretra pars spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira dari 3,7 sampai 6,2 cm. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan vagina. Dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekresi. Dapat kita lihat yang mana pada gambar ini yang sebelah kanan merupakan gambar dari uretra laki-laki dan sebelah kiri merupakan penampakan dari uretra wanita. Next. Baik, untuk materi yang ke-6, proses buang air kecil akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses buang air kecil. Mekanisme proses miksi atau mikturisi atau juga disebut dengan proses berkemih ialah proses di mana kandung kemih akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Mikturisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleks yang dapat dikendalikan atau dirangsang atau dihambat oleh sistem persarapan di mana gerakannya dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intraabdominalis dan organ-organ lain yang menekan kandung kencing atau kemih sehingga membantu mengosongkan urin. Adapun proses dari buang air kecil yaitu dimulai ketika kandung kemih terisi dengan urin dan mengirimkan sinyal ke otak bahwa kandung kemih perlu dikosongkan. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pada dinding kandung kemih, menyebabkan kontraksi pada dinding kandung kemih dan mengurangi tekanan pada sphincter internal uretra. Selanjutnya, sphincter internal uretra adalah otot yang membantu mengontrol aliran urin dari kandung kemih ke uretra. Ketika tekanan pada sphincter internal uretra berkurang, otot ini melemah dan memungkinkan urin mengalir ke uretra. Setelah urin kemudian saraf pada dinding uretra mengirimkan sinyal ke otak bahwa uretra perlu dibuka untuk mengeluarkan urin. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke otot-otot pada dasar panggul untuk membuka uretra, memungkinkan urin mengalir keluar. Setelah urin dikeluarkan, sphincter internal uretra dan otot-otot dasar panggul kembali menahan urin dari kandung kemih agar tidak bocor, keluar secara tidak terkendali. Proses buang air kecil kemudian terulang ketika kandung kemih terisi dengan urin lagi. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Maaf, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelainan klinik pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu glikosuria. Glikosuria adalah kondisi medis di mana terdapat kadar glukosa yang tinggi dalam urin. Ini biasanya terjadi karena adanya gangguan dalam pengaturan glukosa dalam tubuh, seperti pada individu dengan diabetes atau penyakit ginjal. Glikosuria dapat didiagnosis melalui tes urin. Yang kedua yaitu albuminuria. Albuminuria adalah kondisi medis di mana urin mengandung kadar albumin yang lebih tinggi dan normal. Albuminuria juga merupakan tanda awal dari kerusakan ginjal pada orang dengan diabetes dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah massa keras yang terbentuk dalam ginjal dan dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan saat mengeluarkan urin. Batu ginjal dapat berbentuk dari garam,
dan mineral yang terakumulasi dalam ginjal dan sering terjadi pada orang-orang minum air yang kurang dan mengikuti diet yang tidak sehat. Yang keempat yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah seseorang terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan hormon insulin dengan baik. Insulin diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam mengatur kadar gula darah. Terdapat 3 jenis diabetes mellitus, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Yang kelima yaitu batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat aliran urin yang menimbulkan penyakit. Yang keenam itu inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung kemih dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda mengompol terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Yang ketujuh yaitu uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan keinginan untuk lebih sering buang air kecil. Yang kedelapan yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembengkakan di kaki, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain seperti wajah dan sekitar mata. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk poin ketujuh yaitu tentang termoregulasi yang akan saya jelaskan. Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Termoregulasi terdiri atas beberapa macam, di antaranya yaitu suhu tubuh, heat exhaustion, heat stroke, frostbite, frostnip, dan hipotermia. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu suhu tubuh. Saat berolahraga, tubuh kita biasanya akan terasa hangat. Suhu tubuh akan meningkat karena aktivitas yang kita lakukan lebih banyak. Kenaikan suhu tubuh ini akan dinormalkan oleh tubuh dengan menghasilkan keringat dari dalam tubuh. Pengeluaran keringat ini dilakukan oleh tubuh untuk mengatur suhu tubuh menjadi normal. Secara alamiah, tubuh dapat menetralisirkan keadaan suhu tubuh ketika mengalami penurunan ataupun kenaikan. Keseimbangan suhu tubuh manusia diatur oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Hubungan antara produksi dan pengeluaran panas diatur melalui mekanisme pada sistem saraf dan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu exhaustion dan heat stroke. Yang bagian yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dulu mengenai heat exhaustion. Heat exhaustion adalah kondisi ketika tubuh mengalami kelelahan akibat paparan suhu yang tinggi, terutama dalam kondisi udara lembab yang tinggi.
Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyesuaikan suhu tubuhnya dengan baik dan menjadi terlalu panas. Ada dua jenis heat exhaustion, di antaranya yang pertama yaitu water depletion atau kehilangan air, yang mana tanda-tanda yang akan muncul meliputi kehausan berlebihan, kelemahan, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu salt depletion atau kehilangan garam. Tanda-tanda yang muncul meliputi mual dan muntah, kram otot, serta pusing. Langkah-langkah yang dapat dilakukan jika mengalami head exhaustion diantaranya yang pertama yaitu pindah ke area yang sejuk, teduh, atau ruangan ber-AC. Lepaskan pakaian yang berlebihan dan kendurkan pakaian sehat. Dan yang selanjutnya yaitu minum cairan dingin seperti air atau minuman olahraga. Yang selanjutnya itu gunakan air dingin pada kulit seperti mandi atau kompres dingin pada dahi atau leher. Dan yang terakhir yaitu istirahat dan hindari aktivitas berat selama beberapa jam setelah gejala mereda. Next. Yang kedua yaitu heat stroke. Heat stroke atau singkatan panas adalah kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara dramatis dalam waktu cepat dan Anda tidak dapat mendinginkan tubuh kembali. Heat stroke biasanya terjadi saat seseorang merasa kepanasan hebat akibat sengatan matahari di luar batas toleransi tubuh. Sengatan panas dapat terjadi tanpa kondisi awal yang berhubungan dengan panas atau kepanasan sebelumnya seperti kelelahan. Gejala yang muncul dari heat stroke yaitu demam tinggi atau dari 40 derajat Celcius atau bisa jadi lebih. Yang B yaitu berkeringat deras, yang C sakit kepala, kepala terasa ringan, berkunang-kunang, dan ketidaknyamanan. Yang D kulit memerah dan bibir mengering. Yang E tingkat respon yang melambat, peningkatan detak jantung secara tiba-tiba, perubahan kondisi mental atau perilaku seperti kebingungan, berontak, dan bicara tidak jelas. Mual dan muntah, pernafasan cepat, dan pingsan sebagai tanda pertama pada orang dewasa lanjut. Penyebab terjadinya heat stroke ini ada 4. Yang pertama itu usia, yang kedua kondisi lingkungan dan gaya hidup, yang ketiga kondisi kesehatan, dan yang terakhir yaitu obat-obatan. Penanganan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama memindahkan penderita ke lingkungan yang udaranya dingin dan tertutup, dan singkirkan pakaian yang tidak penting. Yang B, memberikan udara ke penderita dengan menggunakan kipas angin sambil membasahi kulit penderita dengan air dari spons atau selang. Yang C, memberikan kompres es pada ketiak, pangkal paha, leher, dan punggung penderita. Yang D, memendamkan penderita pada bak air sejuk atau membawanya kepada pincuran. Untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta, dipersilahkan. Baik, untuk materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai frostbite, frostnipe, dan hipotermia. Yang A pertama yaitu frostbite. Frostbite adalah kondisi medis yang terjadi saat jaringan tubuh membeku akibat paparan dingin yang ekstrim. Biasanya, area tubuh yang paling sering terkena frostbite adalah jari-jari tangan, kaki, hidung, telinga, dan wajah. Gejala awal frostbite termasuk rasa dingin yang ekstrim pada area yang terkena, mati rasa, kesemutan, kulit yang terlihat pucat atau kebiruan, dan kulit yang terasa keras dan kaku saat disentuh. Jika tidak ditangani dengan cepat, frostbite bisa menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan tubuh dan bahkan memerlukan amputasi. Yang selanjutnya yaitu B, yaitu frostnipe. Frostnipe adalah kondisi medis yang lebih ringan dibandingkan dengan frostbite, namun tetap berpotensi untuk memperparah kondisi kondisi menjadi frostbite jika tidak diatasi dengan cepat. Frostnipe terjadi saat jaringan kulit dan jaringan subkutan terkena dingin ekstrim, namun belum sampai membeku. Gejala frostnipe termasuk rasa dingin yang kuat pada area yang terkena, mati rasa, kesemutan, dan kulit yang terlihat merah dan iritasi. Biasanya frostnipe dapat diatasi dengan memberikan panas pada area yang terkena. Selanjutnya yang terakhir yaitu C, hipotermia.
Hipotermia adalah kondisi medis serius yang sering terjadi saat tubuh menurun di bawah suhu normal yang seharusnya, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Hipotermia biasanya terjadi akibat paparan dingin yang berkepanjangan dan serius. Gejala hipotermia termasuk menggigil, rasa dingin yang ekstrim, kebingungan, lemah, sulit berbicara, kulit yang terlihat pucat atau kebiruan, detak jantung yang lambat, dan kesulitan bernafas. Jika tidak ditangani dengan cepat, hipotermia bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh dan bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu hubungan antara sistem urinaria dengan sistem ekskresi. Sistem urinaria adalah bagian integral dari sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan limbah dari tubuh manusia seperti urea, asam urat, dan produk limbah lain yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh. Sedangkan sistem urinaria bertanggung jawab untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan zat-zat limbah dari tubuh melalui pembentukan dan pengeluaran urin. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinaria, di mana proses penyaringan terjadi untuk memisahkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat yang tidak diperlukan. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit, pH darah, dan volume cairan dalam tubuh. Setelah proses penyaringan selesai, urin akan dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selain ginjal, organ-organ lain dalam sistem ekskresi seperti kulit, hati, paru-paru, dan usus juga berperan dalam proses pengeluaran limbah dan dari tubuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem urinaria adalah bagian yang penting dari sistem ekskresi manusia. Tanpa sistem urinaria yang berfungsi dengan baik, tubuh manusia tidak dapat mengeluarkan limbah secara efektif yang dapat menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan lainnya. Baik, demikian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Sinta. Yang poin terakhir yaitu mengenai kasus. Baik, di sini kami mengangkat 2 kasus. Untuk kasus pertama akan saya jelaskan. Kasus pertama yaitu pengaruh suhu lingkungan terhadap respon termoregulasi manusia. Manusia perlu mempertahankan suhu tubuh yang tepat agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Suhu lingkungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi kemampuan tubuh manusia dalam mempertahankan suhu tubuhnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi respon termoregulasi manusia terhadap suhu lingkungan meliputi suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Pada suhu lingkungan yang tinggi, tubuh manusia akan merespon dengan meningkatkan keringat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Sedangkan pada suhu tubuh yang rendah, tubuh manusia akan merespon dengan mengurangi aliran darah ke kulit dan meningkatkan produksi panas untuk membantu mempertahankan suhu tubuh. Respon termoregulasi adalah kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil dalam berbagai kondisi lingkungan. Ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh manusia akan mencoba menurunkan suhu inti dengan cara memperluas pembuluh darah di permukaan kulit untuk meningkatkan aliran darah dan mengeluarkan panas. Selain itu, kelenjar keringat di kulit akan bekerja lebih aktif untuk mengeluarkan cairan yang menguap dan membantu menyejukkan tubuh. Namun, jika suhu lingkungan terlalu tinggi atau kelembapan tinggi, maka keringat tidak akan menguap dengan efektif dan tubuh akan sulit untuk menyejukkan diri. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang berbahaya dan mengganggu fungsi tubuh. Next. Sebaliknya, ketika suhu lingkungan rendah, tubuh manusia akan mencoba mempertahankan suhu inti dengan cara yang sampai pembuluh darah di kulit untuk mengurangi aliran darah ke permukaan tubuh dan mempertahankan panas di dalam tubuh. Tubuh juga dapat meningkatkan produksi panas melalui tremor atau getaran otot yang meningkatkan metabolisme tubuh. Namun, jika suhu lingkungan terlalu rendah dan suhu inti tubuh terus-menerus menurun, maka dapat menyebabkan hipotermia atau suhu tubuh yang terlalu rendah.
Baik, untuk kasus yang kedua akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, untuk kasus kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hubungan antara kebiasaan buang air kecil dengan risiko sakit ginjal. Kebiasaan buang air kecil yang buruk atau tidak teratur dapat meningkatkan risiko seseorang terkena berbagai masalah kesehatan pada saluran kemih, termasuk sakit ginjal. Salah satu penyebab umum sakit ginjal adalah infeksi saluran kemih yang tidak diobati dengan benar. Ketika bakteri atau virus masuk ke dalam sistem kemih, mereka dapat menginfeksi ginjal dan menyebabkan peradangan. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat merusak ginjal secara permanen. Selain itu, jika seseorang menahan buang air kecil terlalu lama, ini dapat menyebabkan penumpukan bakteri dalam kandung kemih. Hal ini memicu infeksi saluran kemih dan pada akhirnya dapat merusak ginjal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kebiasaan buang air kecil yang baik dan teratur untuk mencegah masalah kesehatan pada saluran kemih, termasuk sakit ginjal. Disarankan untuk buang air kecil setidaknya setiap 3-4 jam dan tidak menunda-nunda untuk buang air kecil saat merasa ingin buang air kecil. Selain itu, pastikan untuk minum cukup air setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan sistem kemih. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sinta. Itulah hasil dari presentasi kelompok 10. Saya selaku moderator mengucapkan maaf jika terdapat kata-kata yang salah maupun kesalahan dalam pembuatan PPT. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.